Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada message, ada coffin, ada man female, ada courtship, kita akan klarifikasi satu-satu menggunakan kartu tarotnya ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke. Ada seseorang yang tadinya sempat diam-diaman dengan kamu. Sempat tidak ada komunikasi dan pergerakan ke kamu. Tapi seseorang ini di hari ini akan mengirim pesan kepada kamu. Ya. Ada yang dimana di sini akan mendapatkan kabar bahwa seseorang mungkin sedang sakit, ya. Entah mungkin pasangan kamu mengirim pesan bahwa dia lagi sakit, atau di sini ada keluarga, atau di sini ada siapapun ya, di sini kayak ngomong seseorang lagi sakit, atau memang kebanyakan di sini kayak ada seseorang yang sempet diem atau nggak komunikasi sama kamu, tapi dia akan menghubungi kamu atau mengirim pesan kepada kamu. Oke. Coffin di sini. Oke, ada the High Priestess. Oke. Dimana di sini mungkin ada berita, ya. Ada berita yang tak terduga yang kamu dapatkan, dimana ada sesuatu yang hilang, atau ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang selesai, atau ada juga kamu mendapatkan beberapa ya, semoga nggak semua, kayak ada kabar kehilangan sesuatu yang berharga atau kehilangan seseorang gitu ya. Tapi bisa juga di sini atas doa yang kamu panjatkan, akhirnya di sini akan ada sebuah petunjuk buat kamu. Jika kamu akhirnya bisa mengakhiri sesuatu hal dalam hidup kamu. Ya, mungkin semoga di sini kayak masalah gitu ya. Sebelumnya kamu kayak berdoa banget, semoga ada petunjuk dari masalah yang kamu hadapi. Akhirnya di sini ya, atas doa yang kamu panjatkan akan ada sebuah masalah yang berakhir. Oke. Di sini aku melihat jika kamu sempat bermimpi tentang seseorang laki-laki yang dimana dia menjadi pasangan kamu, suami kamu, gebetan kamu, dan dalam mimpi tersebut kamu menemukan sesuatu hal yang dia lakukan. Ternyata itu adalah sebuah pesan dari leluhurmu atau pendamping kamu untuk memberikan informasi kepada kamu jika seseorang yang berdealing dengan kamu telah melakukan sesuatu. Misal, dalam mimpi tersebut ada perselingkuhan yang dia lakukan. Karena mungkin kamu
sebagian besar nggak bisa untuk benar-benar terhubung atau berkomunikasi dengan spirit guide kalian atau pendamping kalian atau kodam kalian atau leluhur kalian, sehingga mereka memberikan pesan tersebut lewat mimpi. Ya, atau jika di sini kamu melihat dia sedang kesusahan, mungkin bisa jadi sebenarnya ya seseorang itu sedang kesusahan dan sebenarnya membutuhkan bantuan kamu, tapi dia nggak bisa ngomong ke kamu, ya. Atau di sini kamu melihat dalam mimpi kamu dia akan pergi atau apa gitu ya. Jadi kayak ada mimpi yang dimana itu adalah pesan leluhur kamu tentang seseorang yang berdealing dengan kamu. Oke. Akan ada seseorang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Seseorang ini gengsinya sangat besar. Tapi untuk mendapatkan kamu lagi, seseorang akan menurunkan egonya dan memberikan janjinya kepada kamu tentang apa yang tidak akan dia ulangi lagi. Jadi kamu tahu ada seseorang yang egonya tinggi, gengsian. Tapi ketika dia ada ketakutan untuk kehilangan kamu, seseorang ini rela menurunkan egonya dan berjanji kepada kamu agar kamu bisa selalu stay sama dia. Ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada ide, ada real estate, ada confinement. Oke. Yang aku lihat di sini, jika kamu memiliki sebuah ide-ide baru, wujudkan ide-ide tersebut untuk menjadi sesuatu hal yang membawa kamu kepada kesuksesan atau kemakmuran. Jangan jadikan ide kamu hanya sebagai hayalan aja. Ya, contoh, kamu berandai-andai atau punya ide, oh ya, aku buka usaha ini tuh kayaknya bagus deh, gini-gini. Jangan hanya ide, nanti ganti lagi, nanti ada apa lagi, ganti lagi gitu. Kalau bisa di sini, wujudkan satu yang menjadi ide kamu. Karena mungkin ide tersebut akan membawa kamu kepada kemakmuran atau kesuksesan kamu. Dan untuk kalian yang sudah memiliki kestabilan materi atau uang yang cukup, ya, cobalah untuk memikirkan tentang investasi jangka panjang. Entah kamu beli rumah atau beli tanah untuk masa depan kamu atau anak-anak kamu, ya, daripada mungkin uangnya nandon gitu ya, di tabungan, di rekening. Mungkin kamu bisa memikirkan untuk membeli rumah atau membeli tanah yang dimana nanti ya bisa jadi nilai jualnya akan tinggi dan itu akan membawa sebuah keberlimpahan untuk kamu di masa depan kamu gitu ya. Jadi kayak ada situasi di mana kamu sudah saatnya memikirkan tentang masa depan kamu dengan investasi, tapi jangan sampai kayak investasinya kerjasama dengan seseorang nanti takutnya uangnya dibawa kabur gitu. Lebih baik kamu investasinya memikirkan tentang sesuatu yang berbentuk ya, misalkan rumah atau tanah kayak gitu ya. Terus ada seseorang di sini yang sedang membutuhkan bantuan kamu ya. Entah seseorang ini sedang ada masalah hukum, mungkin dia terjerat pinjol, utang piutang ya, sehingga sebenarnya dia membutuhkan bantuan kamu, tapi dia takut untuk ngomong sama kamu. Atau di sini sebaliknya. Ya, mungkin ada yang beberapa dari kalian yang terjerat pinjol atau terjerat masalah yang bisa berkaitan dengan hukum gitu ya.
Di sini tetap sabar ya, semoga kamu segera menemukan jalan keluar. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke, a change in the wine, the trip, new life. Di sini, jika saat ini beberapa dari kalian baru saja meninggalkan sesuatu dalam hidup kalian, atau baru saja ada sesuatu yang berakhir, dan ada keinginan kalian untuk berusaha melupakan sesuatu hal dalam hidup kalian. Semakin kalian berusaha, semakin kencang sesuatu itu ada dalam ingatan dan pikiran kalian. Diminta di sini kamu untuk lebih fleksibel, mengalir saja seperti air mengalir, karena bakal ada perubahan yang diikuti dengan angin. Angin itu berhembus ya, kesana kemari, ya, dan dimana di sini kayak ya udah kamu ngalir aja gitu loh, seperti air atau seperti angin gitu. Jangan memaksakan tentang sesuatu hal secara berlebihan, ya. Karena di sini sesuatu itu akan berubah dengan seiring berjalannya waktu. Belajar dari apa yang udah terjadi di sini. Ada situasi di mana kamu harus berpisah dengan seseorang karena ada sesuatu perbedaan yang signifikan. Entah berbeda agama, beda budaya, beda sesuatu hal ya. Jadi aku melihat ada beberapa yang mengalami sebuah perbedaan dalam hubungan yang akhirnya mengharuskan untuk adanya perpisahan. Atau kayak berpikir kalau gini terus hanya akan buang-buang waktu, ya udah deh mengambil keputusan. Tapi nggak perlu berusaha banget untuk melupakan. Biarlah seperti angin, seperti air mengalir ya. Dengan berjalannya waktu bakal ada perubahan perasaan itu sendiri, ya. Karena di sini nggak ada istilahnya kamu bisa melupakan sesuatu yang pernah ada dalam hidup kamu. Tapi yang ada itu kamu terus menjalani kehidupan dan mengganti memori-memori yang lama dengan memori-memori baru yang lebih menarik, yang lebih asyik, yang lebih membahagiakan, sehingga akan terlupakan dengan sendirinya. Ya, tetapi ketika kamu belum memiliki sebuah memori baru yang lebih indah, ya, kamu akan tetap terfokus dengan memori lama kamu. Jadi di sini buka lembaran baru, sambut new life untuk kamu, sambut sesuatu yang baru untuk kamu. Entah itu dengan kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, yang akhirnya kamu bersenang-senang dengan diri kamu sendiri, bisa mencintai diri kamu sendiri, sehingga sesuatu hal yang kamu jalani saat itu, ya, dengan mencintai diri kamu sendiri itu adalah sesuatu yang membahagiakan, hingga kamu lupa untuk memikirkan hal-hal yang udah terjadi di masa lalu. Karena udah fokus banget dengan sesuatu yang membahagiakan ya, yang saat ini kamu jalani. Atau dengan new life di sini kamu dengan mencoba untuk membuka hati kamu menerima orang baru. Ya, dengan orang baru ini mungkin akan ada kisah-kisah baru, sesuatu yang baru, hal-hal yang menarik, petualangan baru. Dengan hal tersebut ya, kamu mungkin gak akan lagi fokus ke sesuatu hal yang lama, memori yang lama, karena udah terfokus dengan memori yang baru, memikirkan seseorang yang baru, kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk melupakan sesuatu hal, karena sampai kapanpun kamu gak akan bisa melupakan. Tapi menerima apa yang udah terjadi, menjalani hari-hari untuk maju ke langkah ke depan, dan membuat memori baru sehingga kamu akan terfokus dengan sesuatu yang baru itu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Tetaplah bersemangat untuk menggapai apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu. Kamu gak boleh mudah menyerah, karena sesuatu yang indah harus didapatkan dengan perjuangan.
Akan ada keseimbangan dalam hidup kamu. Mungkin di sini keseimbangan juga harus dilakukan atau didapatkan dengan keseimbangan. Misal dalam berusaha, kamu nggak bisa usaha aja, tapi harus diimbangi dengan doa atau sisi spiritual agar yang kamu dapatkan adalah sesuatu yang berkah, yang seimbang, ya. Nggak cepat habisnya kalau dapat uang, karena kayak berkah gitu ya. Kalau sesuatu yang kurang berkah itu biasanya cepat habisnya, kayak hanya lewat aja gitu, ya. Balance di sini juga bisa jadi dalam hal percintaan. Dalam hal percintaan kamu juga harus bisa menggunakan pikiran, nggak hanya menggunakan hati yang nantinya kayak baperan, akhirnya jadi sering overthinking dan sebagainya, cemburuan dan sebagainya. Kamu juga harus memakai logika. Cinta itu nggak melulu tentang perasaan, tapi juga pikiran. Jadi ketika kamu bisa menyeimbangkan antara pikiran dan hati kamu, maka di sini akan ada keseimbangan dalam cinta kamu. Oke. Belajar untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Ya, sudah saatnya kamu memikirkan diri kamu sendiri. Sampai kapan kamu hanya memikirkan kebahagiaan orang terdekat kamu, kebahagiaan orang lain. Padahal misalkan ketika kamu membantu seseorang, ternyata kamu juga membutuhkan, ternyata kamu juga terbebani akan hal itu. Enggak ya. Kayak di sini tuh udah waktunya gitu ya. Enggak ada yang namanya enggak enakan, ya. Kalau kamu enggak enakan, biasanya itu malah dijadikan seseorang itu kebiasaan. Misal ya, ada seseorang yang pinjam uang kamu, karena kamu nggak enakan, kamu minjemin dia. Nanti dia datang lagi, minjem lagi, nanti minjem terus dan terus. Jadi kalau dia lagi butuh, ya larinya ke kamu. Kayak akhirnya kamu dijadikan kebiasaan gitu. Jadi kayak ngentengin dia itu. Kalau ada masalah ya udah deh, nanti pinjem kamu. Nggak bisa seperti itu. Padahal kamu juga kerja keras untuk mendapatkan uang tersebut gitu loh. Tapi dia kayak melalaikan gitu karena dia tahu kamu nggak enakan. Jadi belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, ya. Jangan karena nggak enakan kamu nyakitin diri kamu membebani diri kamu, ya. Kenapa kamu bisa nggak enakan sama orang lain, tapi kenapa kamu nggak bisa nggak enakan sama diri kamu sendiri? Kenapa kamu bisa peduli sama orang lain, tapi kamu nggak pernah peduli sama diri kamu sendiri? Diri kamu, jiwa kamu sudah kamu paksakan untuk berada di titik ini, yang dimana itu sangat berat untuk sampai di titik ini. Jatuh bangunnya, stresnya, ya, susahnya, yang kadang bisa jadi jiwa kamu tuh udah capek, udah lelah, tapi kamu selalu paksakan untuk tetap stay. Dalam percintaan juga seperti itu. Mungkin jiwa kamu udah kayak memberikan pesan gitu ya, isyarat sama kamu bahwa dia nggak baik, tapi ego kamu kadang memaksakan untuk selalu bertahan kepada seseorang itu. Padahal kamu capek, kamu tersakiti bertahan dengan seseorang. Jadi kenapa sih kamu kayak bisa sayang segitunya gitu ya, terlalu besar bahkan sama orang lain, tapi kenapa kamu nggak bisa memberikan perasaan cinta kepada diri kamu sendiri yang udah kamu paksakan untuk berjuang sejauh ini, ya. Padahal di sini beberapa itu udah capek loh, udah lelah gitu. Kenapa kamu nggak belajar untuk mencintai diri kamu? Padahal ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka kamu bisa memfilter orang-orang yang masuk ke dalam hidup kamu, nggak sembarangan gitu loh. Karena kamu akan berpikir kamu aja udah bisa membahagiakan diri kamu udah mencintai diri kamu, jadi otomatis kamu nggak akan membiarkan orang yang nyakitin kamu itu ada dalam hidup kamu gitu loh. Karena buat apa gitu? Kamu nggak akan rela gitu, ya. Kayak kamu punya barang, sebuah barang yang kamu cintai banget, ya, kamu sayangin banget, sesuatu yang baru lah, ya, yang kamu idam-idamkan banget, terus kamu dapatkan itu, terus ada orang yang minjem, pasti kamu hati-hati gitu ya, nggak mau barang itu lecet, atau nggak mau sampai orang lain menjatuhkan barang itu, atau nginjek barang itu,
merusakkan barang itu, kamu nggak akan rela gitu ya, kamu nggak akan mau karena kamu secinta itu dengan barang tersebut. Begitupun dengan jiwa kamu yang harusnya kamu cintai. Maka di sini ketika ada seseorang yang berusaha untuk nyakitin, hanya mempermainkan, hanya menipu, hanya membohongi, memanfaat, kamu gak akan rela gitu. Karena kamu cinta dengan jiwa kamu. Beda kalau kamu belum benar-benar mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan membiarkan orang lain untuk memanfaatkan kamu, padahal kamu jelas-jelas tahu orang itu memanfaatkan diri kamu aja, tapi karena kamu gak enakan, kamu hanya bisa diem gitu, membiarkan orang lain memperlakukan kamu seperti itu. Dalam hal cinta juga seperti itu, karena kamu lebih besar mencintai orang tersebut, kamu membiarkan orang itu menjatuhkan harga diri kamu membiarkan orang itu menghina kamu, merendahkan kamu, menyakiti kamu, menyelingkuhi kamu. Karena apa? Kamu lebih mencintai orang tersebut daripada diri kamu. Ya, kalau kamu udah mencintai diri kamu gak akan membiarkan seseorang nyakitin kamu. Ya, seperti barang tadi. Kalau kamu sesayang itu sama barang itu, kamu nggak rela kalau barang itu diinjek-injek, kalau barang itu dilempar-lempar, kalau barang itu lecet, kamu nggak akan mau, nggak akan terima gitu. Ya, seperti halnya itu tadi, diri kamu. Kalau kamu lebih sayang sama orang lain, ya itu, kamu akan disakitin, tidak dihargai kayak gitu. Jadi belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada magic in the mirror. Anxiety. The set. Oke. Hati-hati di sini ya. Ada seseorang yang diam-diam ya, ada dalam hidup kamu karena hanya ingin memanfaatkan kamu atau hanya ingin mengambil keuntungan dari diri kamu. Ya mungkin ya, dengan tipuannya, dengan rayuannya, dengan manipulasinya, sebuah kesalahan yang terjadi, sebuah kegagalan yang terjadi, malah membuat kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Ya. Makanya di sini ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu gak akan membiarkan orang-orang seperti ini hanya akan menghancurkan mental kamu, hanya akan merugikan diri kamu. Ya, mulai sudah saatnya kamu kayak bercermin, introspeksi diri. Introspeksi dirinya di sini lebih ke arah diri sendiri. Kenapa sih aku diperlakukan seperti ini? Kenapa sih kok aku nggak pernah bertemu dengan orang yang tulus? Ya karena kita sendiri yang tidak pernah mau, ya nggak pernah mau, bukan nggak pernah bisa, ya nggak pernah mau untuk belajar mencintai diri kamu sendiri. Ya di sini. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan. Di sini akan ada yang bernyanyi-nyanyi, bermain musik atau mendengarkan lagu. Pergi ke suatu tempat sambil mendengarkan musik, mandi sambil nyanyi-nyanyi, mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan musik, mengendarai sesuatu sambil mendengarkan musik ya. Ada yang bernyanyi-nyanyi, bermain musik di sini. Sudah saatnya mungkin kamu kalau ada uang lebih, meluangkan waktu untuk refreshing ya, pergi ke penca atau udara segar, ke taman-taman, itu akan membantu kamu untuk menetralkan energi kamu. Mungkin ketika kamu stres, ketika kamu banyak pikiran, ketika kamu pusing, ketika kamu jenuh, itu membawa sebuah energi yang negatif yang kamu tarik ke dalam hidup kamu, sehingga ketika seseorang terlalu banyak energi negatif, maka ketidakberuntungan yang akan menyelimuti. Tetapi kalau energi kamu udah positif, makin banyak keberuntungan-keberuntungan yang bisa kamu tarik dalam hidup kamu. Ya, luangkan waktu untuk refreshing biar pikirannya itu jernih, biar pikirannya itu plong. Di sini. Ya, selama ini mungkin kamu selalu percaya dengan orang yang salah.
yang baik di depan namun buruk di belakang, seseorang yang sangat manipulatif, penipu, pembohong, dan ini semua terjadi karena kamu sendiri yang mengizinkan untuk mereka hadir ke dalam hidup kamu. Makanya ketika kamu udah bisa untuk mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan memfilter orang-orang mana yang memang berhak atau layak untuk ada dalam hidup kamu dan mana yang memang sudah harus kamu jauhi atau hindari. Ya, hati-hati ya, peringatan, hati-hati ada insiden. Mungkin seseorang akan berusaha lagi untuk menipu kamu, membohongi kamu, ya. Dengan seenaknya seseorang datang dan pergi dalam hidup kamu, ujuk-ujuk ketika dia menginginkan sesuatu, dia hadir ke dalam hidup kamu, meminta uang, meminta ini, seksual dan sebagainya. Ya, tapi kamu hanya bisa menerima-terima aja karena mungkin beberapa dari kalian gak enakan atau lebih sayang sama seseorang itu daripada diri kamu sendiri. Makanya di sini diharapkan untuk kamu lebih berhati-hati dan belajar banget untuk mencintai diri sendiri. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian di hari ini. Bye bye.